Kita sering mendengar anggapan dangkal bahwa orang miskin malas. Banyak yang yakin bahwa kemiskinan disebabkan oleh kurangnya semangat kerja. Padahal, persepsi itu justru menutup kenyataan sebaliknya. Data sosial mengungkapkan bahwa orang miskin sebenarnya bekerja sangat keras. Misalnya, riset menunjukkan pekerja miskin rata-rata bekerja 2.500 jam per tahun, hampir setara dengan 1,2 pekerjaan penuh. Bayangkan seorang ayah tukang ojek yang sudah berangkat sejak fajar, pergi malam menjajak di warung, atau seorang ibu buruh cuci yang mengerjakan dua rumah sekaligus. Cerita-cerita seperti ini mengungkap satu hal. Persepsi malas hanyalah stigma, bukan kenyataan. Kenyataannya, orang miskin seringkali bekerja lebih lama dan lebih keras daripada kebanyakan orang. Mereka tidak bermalas-malasan, melainkan berjuang dalam kesulitan. Namun, di balik kerja keras itu ada luka dan kerapuhan yang tidak terlihat. Malas yang tampak bisa jadi adalah tanda kelelahan jiwa dan putus asa. Banyak orang miskin tidak terlalu memilih untuk bermalas-malasan, melainkan kerap merasa sudah habis harapan. Ketika seseorang menghadapi kegagalan berulang atau situasi sulit yang tak terkontrol, ia bisa mengembangkan apa yang disebut learned helplessness, semacam perasaan tak berdaya yang tertanam. Misalnya, seorang anak muda dari keluarga sangat miskin mungkin sejak kecil melihat orang tuanya bangun pagi untuk bekerja, tapi hidup tak kunjung membaik. Lama-kelamaan, ia bisa saja merasa, apapun yang kulakukan tidak akan mengubah nasibku. Inilah bentuk putus asa psikologis. Ilmuwan psikologi menjelaskan bahwa learned helplessness muncul ketika seseorang terus-menerus mengalami situasi buruk yang tidak dapat dikendalikan, sehingga ia yakin tak punya kuasa atas hidupnya. Berulang kali mengalami penolakan pekerjaan, gagal berbisnis kecil-kecilan, atau terus-menerus hidup pas-pasan, bisa membuat perasaan ini kian kuat. Studi psikologis juga mengonfirmasi hal ini. Masa kecil yang lama diliputi kemiskinan dikaitkan dengan tingginya tingkat learned helplessness di kemudian hari. Artinya, banyak orang muda miskin sebenarnya tidak malas, tapi terluka oleh kondisi yang membuat mereka merasa gagal sebelum berangkat. Bahkan lebih jauh lagi, rasa kelelahan dan ketidakberdayaan ini sering membuat seseorang tampak seperti menyerah. Namun di balik itu, mereka sebenarnya sedang menyimpan tenaga untuk bertahan hidup. Dalam banyak kasus, malas hanyalah cara tubuh dan pikiran melindungi diri dari rasa frustrasi yang berlebihan. Bayangkan seseorang yang setiap hari bekerja keras namun tetap tak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Pada titik tertentu, tubuhnya secara alami akan memperlambat ritme untuk mencegah kelelahan total. Jadi, yang tampak seperti malas bisa jadi adalah bentuk bertahan paling dasar. Cara tubuh berkata, aku butuh istirahat agar bisa terus berjuang esok hari. Rahasia 1. Disiplin tanpa motivasi. Orang miskin punya rahasia sederhana yang mungkin sering luput dari perhatian. Mereka mengandalkan disiplin lebih dari motivasi. Saat semangat sudah habis, disiplinlah yang membuat mereka bangun pagi dan tetap bekerja. Disiplin di sini adalah praktik konsisten yang melibatkan pengendalian diri. Misalnya, bangun pagi meski lelah, menyelesaikan kerja meski rasa malas menggerogoti. Sebagaimana dijelaskan oleh pakar pengembangan diri, disiplin adalah tulang punggung upaya berkelanjutan. Tanpa motivasi yang selalu menyala, rutinitas dan jadwal yang disiplin menjaga mereka tetap melangkah. Contohnya, seseorang yang berjualan keliling mungkin tak selalu bersemangat ketika hujan atau capek, tapi karena ia sudah disiplin pergi setiap hari, pendapatannya tetap mengalir. Disiplin membantu membangun kebiasaan bertahan, bangun subuh, berangkat kerja meski enggan, pulang larut tanpa mengeluh. Sikap demikian mirip memasang mesin otomatis dalam diri. Kita tak tergantung pada dorongan semangat sesaat, melainkan terus maju karena sudah terlatih. Dengan disiplin, orang-orang ini mempertahankan etos kerja yang kuat walau motivasi mereka melemah. Lebih dari sekadar rutinitas, disiplin tanpa motivasi membentuk identitas baru. Ketika seseorang terbiasa bergerak meski tidak ada dorongan eksternal,
Ia menjadi pribadi yang tangguh dan dapat diandalkan. Disiplin menciptakan kebanggaan kecil setiap hari. Rasa puas karena berhasil menaklukkan diri sendiri. Orang miskin yang hidup dalam disiplin seperti ini mungkin tidak sadar, tetapi setiap langkah kecil yang mereka ambil telah menumbuhkan kekuatan mental luar biasa. Mereka belajar bahwa hasil besar tidak datang dari semangat sesaat, melainkan dari konsistensi yang dijaga tanpa pamrih. Rahasia 2. Mengubah ketakutan jadi bahan bakar. Bagi banyak orang miskin, ketakutan bukanlah musuh yang harus dielakkan, melainkan sumber tenaga. Misalnya, ketakutan anak kelaparan atau ketakutan kehilangan rumah mendorong adrenalin untuk bertindak. Dari sudut evolusi, ketakutan adalah mekanisme bertahan hidup yang mengaktifkan respons fight or flight, lawan atau lari. Saat menghadapi ancaman, misalnya terlilit utang atau desakan hidup, tubuh kita melepas hormon adrenalin yang membuat kita lebih waspada dan siap bekerja keras. Seorang petani miskin mungkin gemetar takut gagal panen lagi, tetapi rasa takut itu juga yang membangunkannya sebelum fajar untuk menyiram tanaman dengan ekstra hati-hati. Dengan cara yang sama, ketakutan pada masa depan memacu fokus. Energi psikologis yang tadinya bisa hilang dalam kegelisahan dialihkan menjadi tindakan konkret. Dalam praktiknya, banyak orang berpenghasilan rendah justru memanfaatkan ketakutan sebagai pemicu. Alih-alih terjebak panik, mereka menaikkan kecepatan hidupnya. Lembur mengambil 2 pekerjaan, menahan rasa kantuk untuk belajar hal baru, atau berinovasi mencari peluang. Ketakutan yang awalnya bisa memparalisis, diubah menjadi semangat juang. Penting diingat bahwa rasa takut sebenarnya meningkatkan kewaspadaan dan fokus, sehingga bila dikendalikan, ia bisa menjadi pendorong luar biasa untuk terus bergerak maju. Namun, tidak semua orang bisa langsung mengubah ketakutan menjadi tenaga. Ada proses panjang di dalamnya, proses menata pikiran agar tidak dikuasai oleh kecemasan. Orang-orang yang berhasil melakukannya biasanya memiliki satu kesamaan. Mereka tahu untuk siapa mereka berjuang. Ketika rasa takut diarahkan pada cinta, tanggung jawab, atau harapan terhadap orang lain, ketakutan berubah menjadi kompas, bukan beban. Seorang ayah yang takut kehilangan pekerjaannya akan bekerja lebih keras bukan karena takut gagal, tapi karena cinta terhadap keluarganya. Di titik itulah, ketakutan bukan lagi penghalang, melainkan bahan bakar spiritual yang membuat seseorang terus bergerak bahkan di saat paling gelap. Rahasia 3, fokus pada kewajiban, bukan kenyamanan. Orang miskin kerap kali menomorsatukan tanggung jawab daripada kenyamanan diri. Mereka sadar bahwa rasa nyaman, hiburan, waktu luang, tidur nyenyak, bisa ditunda demi tugas yang lebih mendesak, memberi makan keluarga, membayar cicilan, atau menyiapkan pendidikan anak. Setiap hari mereka dihadapkan pada pilihan, berlindung di balik keinginan pribadi, atau menjalankan kewajiban apa adanya. Banyak yang memilih opsi kedua. Misalnya, saat badan capek seharian, mereka lebih rela melewatkan bersantai untuk lembur, karena tahu kewajiban lebih penting daripada keluh kesahnya. Psikolog menyarankan hal serupa. Fokuskan energi kita pada tindakan konkret yang memperbaiki situasi, bukan terjebak mengutuk ketidakadilan. Dalam konteks ini, kewajiban menjadi bahan bakar moral. Kita melakukan hal yang benar walau sulit, karena itu kewajiban moral atau sosial. Dengan memusatkan perhatian pada kewajiban tersebut, orang miskin membentuk rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka tak menghabiskan waktu memikirkan semua kesulitan yang tak adil menimpa mereka, melainkan menyisir cara untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Tindakan konstruktif seperti bekerja lembur, menabung sedikit demi sedikit, belajar keterampilan baru, menjadi kebiasaan sehari-hari. Alih-alih mengutuk nasib, mereka memilih berbuat sesuatu walau sederhana. Inilah cara efektif melawan rasa malas, dengan mengalihkan fokus dari kemauan diri, kenyamanan, ke kewajiban yang lebih besar. Di balik kebiasaan ini, tersembunyi kebijaksanaan hidup yang mendalam. Fokus pada kewajiban bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menemukan makna dalam kesulitan.
Saat seseorang melakukan sesuatu bukan karena ingin, tapi karena harus, ia menemukan nilai tanggung jawab yang tak tergoyahkan. Dalam jangka panjang, rasa tanggung jawab inilah yang membentuk karakter kuat dan etos kerja tinggi. Orang yang belajar menomorsatukan kewajiban akan lebih tahan terhadap godaan, lebih fokus pada tujuan, dan tidak mudah menyerah saat kenyamanan hilang. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati justru muncul ketika seseorang tahu bahwa ia sudah menunaikan kewajibannya, bukan saat semua terasa mudah. Di penghujung cerita, perlu direnungkan. Pola pikir bertahan hidup ini sesungguhnya bisa menjadi pijakan untuk tumbuh. Kesulitan yang terus-menerus menempa justru bisa membuat seseorang lebih kuat. Seperti yang diungkapkan seorang pakar psikologi, hidup seakan mengundang kita untuk menerima kesulitan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai fitur desain yang tangguh untuk pertumbuhan. Maksudnya, hidup mengajarkan bahwa melewati tantangan adalah cara alam mendesain pertumbuhan diri kita. Dari rutinitas keras, disiplin, dan keberanian menghadapi ketakutan, itulah kekuatan pribadi perlahan terbangun. Orang miskin yang berhasil seringkali jadi sosok yang memiliki ketangguhan luar biasa karena terlatih menghadapi halangan. Meski situasinya mungkin terasa tidak adil, pilihan tanggapan merekalah yang menentukan jalan hidup ke depan. Dengan tetap bertahan dan fokus pada langkah-langkah kecil maju, mereka membangun fondasi kuat untuk berkembang. Dan mungkin dari sinilah kita bisa belajar arti sejati dari kerja keras. Bahwa hidup bukan soal mencari kenyamanan, tapi tentang terus berjalan meski dunia tidak berpihak. Dalam setiap tetes keringat, ada harapan kecil yang disembunyikan. Harapan bahwa perjuangan hari ini akan membuka sedikit ruang bagi masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan datang dari hidup yang mudah, tapi dari keberanian untuk tetap berjuang di tengah hidup yang sulit. Sebelum penutup, ingatlah satu hal. Apa yang kita sebut malas, mungkin saja adalah orang yang sudah terlalu lelah berjuang sendirian.